Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui rahasia di balik setiap peristiwa, maha lembut dalam mendidik jiwa, dan maha bijaksana dalam menurunkan ujian sesuai kadar kemampuan hambanya. Dalam perjalanan hidup, ujian sering dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, menyakitkan, bahkan dianggap sebagai tanda keburukan nasib. Padahal, dalam pandangan para arif, ujian bukanlah musuh, melainkan pesan. Rumi pernah mengingatkan bahwa luka bukanlah akhir, maka tidak setiap yang menyakitkan datang untuk menghancurkan, sebagian datang untuk membangunkan jiwa dari kelalaian panjang. Banyak hati bertanya, mengapa ujian datang silih berganti? Mengapa satu belum selesai lalu datang yang lain? Rumi menjawab dengan lembut melalui makna syairnya. Allah mengirimkan cobaan bukan untuk mematahkan sayapmu, tetapi untuk mengajarimu cara terbang lebih tinggi. Ujian bukan tanda Allah membenci, melainkan tanda Allah sedang mengarahkan. Dalam tasawuf, ujian dipahami sebagai proses pendidikan batin. Tidak semua jiwa diberi pelajaran yang sama, karena tidak semua berada pada tingkat kesiapan yang serupa. Ada jiwa yang cukup disentuh oleh peringatan kecil, ada yang perlu diguncang agar sadar, dan ada pula yang harus dilebur agar kembali mengenal siapa dirinya di hadapan Allah. Rumi menyebut proses ini sebagai perjalanan pulang, bukan perjalanan menuju sesuatu yang baru, melainkan kembali kepada asal. Seringkali manusia melihat ujian hanya dari bentuk luarnya, kehilangan, kegagalan, penolakan, atau kesedihan. Namun Rumi mengajarkan agar tidak terjebak pada bentuk, karena makna selalu tersembunyi di baliknya. Jangan melihat bentuk kesedihan, kata Rumi dalam maknanya, lihatlah apa yang sedang dikerjakan oleh Allah melalui kesedihan itu. Karena tidak ada peristiwa yang hadir tanpa maksud dan tidak ada ujian yang turun tanpa ukuran. Dalam kehidupan, terlihat bahwa ujian yang sama bisa melahirkan hasil yang berbeda. Ada hati yang menjadi pahit, ada pula yang menjadi matang. Perbedaannya bukan pada peristiwanya, melainkan pada tingkat ujian yang sedang bekerja di dalam jiwa. Sebab Allah tidak hanya menguji untuk mengukur kesabaran, tetapi juga untuk membersihkan ketergantungan, memurnikan niat, dan meluruhkan keakuan yang tersembunyi. Rumi mengingatkan bahwa selama manusia masih merasa kuat karena dirinya sendiri, ujian akan terus datang dalam bentuk yang sama. Namun ketika hati mulai menyadari bahwa semua daya hanyalah titipan Allah, bentuk ujian pun berubah. Ketika engkau berhenti mengandalkan dirimu, saat itulah pertolongan datang dari arah yang tak disangka. Demikian ruh ajaran Rumi berbicara. Tidak semua ujian bersuara keras. Sebagian justru datang dalam keheningan panjang, dalam doa yang terasa sunyi, dalam jalan yang seakan tidak bergerak. Rumi menyebut keheningan ini sebagai ruang pertemuan terdalam antara hamba dan Allah. Disitulah ego mulai melemah dan jiwa mulai belajar berserah tanpa syarat. Oleh karena itu, memahami tingkatan ujian menjadi penting. Bukan untuk membandingkan penderitaan, bukan pula untuk merasa lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi agar hati mampu membaca arah. Ketika arah dipahami, ujian tidak lagi dilawan, melainkan dijalani dengan kesadaran. Sebab seperti kata Rumi, apapun yang datang, datanglah sebagai tamu, bahkan kesedihan, karena ia membawa pesan dari Allah. Pada pembahasan ini akan dibuka 6 tingkatan ujian dalam perjalanan jiwa. 6 lapisan pendidikan batin yang sering dialami manusia, namun jarang disadari. Setiap tingkatan memiliki tanda, rasa, dan tujuan yang berbeda. Semakin dalam tingkatannya, semakin sunyi jalannya, dan semakin dekat hubungan jiwa dengan Allah. Semoga pembahasan ini menjadi cahaya kecil bagi hati yang sedang lelah, penenang bagi jiwa yang sedang diuji, dan pengingat bahwa di balik setiap cobaan, Allah tidak pernah pergi. Justru di sanalah Allah sedang paling dekat. Tingkatan pertama yaitu ujian teguran. Tingkatan pertama dalam ujian kehidupan sering kali datang tanpa suara keras. Ia hadir lembut, berulang, dan nyaris dianggap biasa. Dalam tahap ini, Allah belum menguji untuk melukai, melainkan untuk mengingatkan. Teguran ini adalah ketukan halus di pintu kesadaran agar jiwa yang mulai menjauh dapat kembali menoleh ke dalam. Ujian pada tingkatan ini biasanya tidak menghancurkan, tetapi cukup mengganggu kenyamanan. Rencana kecil yang berulang kali tertunda, rezeki yang terasa seret padahal usaha tetap berjalan, hati yang mudah gelisah tanpa sebab yang jelas. Semua itu bukan kebetulan,
melainkan sinyal agar arah hidup diperiksa kembali. Rumi menggambarkan keadaan ini melalui makna syairnya. Ketika jalan terasa berat, mungkin arah yang ditempuh perlu dipertanyakan. Karena Allah tidak pernah menghalangi tanpa alasan dan tidak pernah menahan tanpa hikmah yang tersembunyi. Pada tingkatan ini, yang diuji bukan kekuatan, melainkan kepekaan. Apakah hati masih mampu mendengar bisikan atau sudah terlalu sibuk dengan suara dunia? Sebab teguran hanya terasa bagi jiwa yang masih hidup. Hati yang sepenuhnya tenggelam dalam kelalaian seringkali justru tidak merasakan apa-apa. Banyak manusia melewati tahap ini tanpa menyadarinya. Teguran dianggap nasib buruk, kesialan, atau semata-mata gangguan kecil. Padahal, jika direnungi dengan jujur, seringkali ada jarak yang mulai terbentuk antara diri dan Allah. Teguran datang bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan yang mulai miring. Rumi mengingatkan bahwa Allah lebih dahulu menegur sebelum memperkeras pelajaran. Sebelum pedang digunakan, angin lebih dulu berbisik. Demikian makna ajaran Rumi berbicara. Jika bisikan diabaikan, barulah suara menjadi lebih tegas. Keindahan dari ujian tingkatan pertama adalah sifatnya yang ringan. Selama kesadaran muncul, selama hati mau berhenti sejenak dan kembali mengingat Allah, ujian ini seringkali berhenti dengan sendirinya. Tidak perlu kehilangan besar, tidak perlu luka dalam, cukup dengan kembali meluruskan niat dan memperbaiki arah. Namun ketika teguran terus diabaikan, ketika hati tetap keras dan enggan bercermin, maka ujian akan naik tingkat. Bukan karena Allah murka, tetapi karena jiwa membutuhkan sentuhan yang lebih kuat agar terbangun dari tidur panjangnya. Tingkatan pertama ini mengajarkan satu pelajaran penting. Tidak semua cobaan datang untuk menghancurkan. Sebagian datang agar jiwa tidak tersesat terlalu jauh. Dalam pandangan Rumi, orang yang masih ditegur adalah orang yang masih diperhatikan. Karena yang paling berbahaya bukanlah teguran, melainkan ketika Allah membiarkan tanpa peringatan. Dan dari sinilah perjalanan ujian dimulai, dari ketukan lembut yang sering diabaikan, menuju pelajaran yang semakin dalam. Jika hati mampu menangkap pesan pada tahap ini, maka banyak luka besar dapat dihindari. Tingkatan yang kedua yaitu ujian kesabaran. Ketika teguran tidak lagi cukup untuk membangunkan kesadaran, ujian pun memasuki tingkatan kedua. Pada tahap ini, Allah mulai menguji kesabaran, bukan dengan satu pukulan keras, melainkan dengan penundaan yang panjang. Jalan terasa berjalan, tetapi tujuan seakan menjauh. Usaha tidak berhenti, namun hasil terasa lambat datang. Ujian pada tingkatan ini tidak selalu berupa kehilangan besar, melainkan perasaan tertahan. Doa dipanjatkan, namun jawaban terasa belum turun. Pintu seakan terbuka sedikit, lalu tertutup kembali. Inilah saat di mana emosi mulai berbicara lebih keras daripada logika dan hati mulai diuji dalam kesunyian menunggu. Rumi menyentuh tahap ini dengan lembut melalui makna syairnya. Kesabaran bukan duduk diam tanpa gerak, melainkan tetap berjalan meski tujuan belum terlihat. Karena dalam penundaan, Allah sedang membesarkan ruang di dalam jiwa. Pada tahap ini, yang diuji bukan kuat atau lemahnya fisik, melainkan bagaimana hati merespons keadaan. Apakah penantian melahirkan keluh kesah atau justru melahirkan kedewasaan? Banyak manusia gagal bukan karena ujiannya berat, tetapi karena tidak tahan berada dalam proses. Allah menahan bukan karena lalai, melainkan karena mengetahui waktu yang tepat. Dalam pandangan Rumi, keterlambatan seringkali adalah bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Apa yang datang terlalu cepat seringkali tidak sempat dimaknai. Demikian ruh ajaran Rumi mengalir. Kesabaran pada tingkatan ini juga menguji cara memandang Allah. Apakah Allah dipahami sebagai tujuan atau sekadar sebagai pemberi hasil? Ketika kesabaran mulai runtuh, seringkali yang goyah bukan iman, melainkan harapan yang terlalu terikat pada bentuk tertentu. Disinilah banyak hati mulai gelisah, mudah tersinggung, dan merasa lelah secara batin. Bukan karena jalan terlalu panjang, tetapi karena ingin segera sampai. Padahal, dalam penantian itulah jiwa sedang dirapikan. Kesabaran bukan dimaksudkan untuk menyiksa, melainkan untuk memperluas daya tampung batin. Rumi mengajarkan bahwa air yang tenang bukan air yang tidak bergerak, tetapi air yang tahu kapan harus mengalir dan kapan harus diam.
Demikian pula kesabaran bukan menyerah, melainkan kepercayaan bahwa Allah bekerja bahkan saat tidak terlihat. Jika kesabaran dijalani dengan kesadaran, ujian pada tahap ini akan melunakkan hati. Namun jika yang muncul justru protes dan penolakan, maka jiwa belum siap naik ke ketenangan yang lebih dalam. Bukan karena Allah menolak, tetapi karena hati masih sibuk melawan alur. Tingkatan kedua mengajarkan bahwa tidak semua doa dijawab dengan kecepatan dan tidak semua kebaikan langsung dibalas dengan hasil. Sebagian dibalas dengan pendewasaan, dan bagi jiwa yang mampu bertahan dalam penantian, ujian ini menjadi jembatan menuju kedalaman berikutnya. Karena setelah kesabaran diuji, Allah sering kali melangkah lebih jauh. Bukan lagi menahan, melainkan mulai mencabut sandaran. Tingkatan yang ketiga yaitu ujian kehilangan. Ketika kesabaran telah ditempa dan penantian tidak lagi menggoyahkan langkah, ujian pun bergerak ke wilayah yang lebih dalam. Pada tingkatan ini, Allah tidak sekadar menahan, tetapi mulai mencabut. Bukan untuk mengosongkan kehidupan, melainkan untuk menunjukkan apa yang selama ini dijadikan sandaran. Ujian kehilangan hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kepercayaan, kehilangan kedudukan, bahkan kehilangan arah hidup. Rasa sakitnya bukan hanya karena yang hilang, tetapi karena hati baru menyadari betapa kuat ketergantungan yang selama ini tersembunyi. Rumi menggambarkan fase ini dengan bahasa yang tajam, namun penuh kasih. Allah mengambil apa yang dicintai agar hati kembali mencintai yang mengambil. Kehilangan bukan semata-mata perpisahan, tetapi pemindahan pusat cinta. Pada tahap ini, doa sering berubah menjadi isak. Hati bertanya bukan lagi tentang waktu, melainkan tentang makna. Mengapa yang paling dijaga justru yang diambil, dan mengapa yang paling dicintai justru yang dilepaskan? Namun dalam pandangan Rumi, justru di titik inilah kejujuran batin mulai muncul. Allah tidak mencabut sesuatu tanpa alasan. Dalam banyak keadaan, yang dicabut bukanlah anugerah, melainkan ilusi kepemilikan. Karena sejatinya tidak ada yang benar-benar dimiliki, semuanya hanya dititipkan. Ketika titipan kembali diambil, jiwa diajak untuk mengingat siapa pemilik sejati. Ujian kehilangan juga membersihkan hati dari ketergantungan berlebih pada makhluk. Rumi mengingatkan, jika engkau bersandar pada sesuatu yang fana, maka kefanaan itu pula yang akan melukaimu. Maka kehilangan bukan hukuman, tetapi pelajaran tentang arah bersandar. Pada tahap ini, sebagian hati runtuh dan memilih menutup diri, namun sebagian lain justru terbuka, lebih lembut, lebih dalam, dan lebih sadar. Kehilangan membuat manusia berhenti berlari dan mulai duduk dalam keheningan. Di sanalah, tanpa banyak kata, Allah berbicara langsung kepada jiwa. Tidak semua orang mampu melewati ujian ini dengan tenang. Tetapi bagi yang mampu bertahan tanpa menyalahkan Allah, ujian ini menjadi pintu besar menuju keikhlasan. Karena setelah sandaran luar dilepas, barulah sandaran sejati terasa nyata. Rumi menyebut tahap ini sebagai saat ketika cawan hati dikosongkan agar dapat diisi dengan sesuatu yang lebih murni. Selama cawan penuh oleh cinta dunia, cahaya tidak memiliki ruang. Kehilangan menciptakan ruang itu meski terasa perih saat pertama kali terjadi. Tingkatan ketiga mengajarkan bahwa tidak semua yang pergi adalah kerugian dan tidak semua yang tersisa adalah anugerah. Yang paling penting bukan apa yang hilang, tetapi apa yang tumbuh setelahnya. Jika yang tumbuh adalah kedekatan dengan Allah, maka kehilangan tidak lagi sia-sia. Tingkatan yang keempat yaitu ujian keikhlasan. Setelah kehilangan meluruhkan sandaran lahiriah, ujian pun bergerak ke wilayah yang lebih halus. Pada tingkatan ini, Allah tidak lagi menguji dengan mengambil sesuatu yang tampak, melainkan dengan menyentuh niat yang tersembunyi. Inilah ujian keikhlasan, ujian yang tidak ramai, tidak terlihat, dan seringkali tidak disadari. Ujian ini hadir ketika kebaikan tidak dibalas, ketulusan tidak dihargai, dan kebenaran justru dipertanyakan. Tidak ada kehilangan yang bisa ditunjuk, namun ada luka yang terasa di dalam. Yang diuji bukan perbuatan, melainkan alasan di balik perbuatan itu sendiri. Rumi menggambarkan tahap ini dengan sangat lembut. Berbuatlah seolah tidak ada yang melihat, karena yang melihat tidak pernah tertidur. Pada titik ini, pujian tidak lagi datang, dan bahkan celaan bisa saja hadir. Namun disitulah keikhlasan mulai dibentuk.
Banyak kebaikan sebelumnya dilakukan dengan perasaan halus ingin dihargai meski tidak diucapkan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati terasa perih. Rasa perih inilah yang menjadi alat penyaring. Allah sedang memisahkan mana amal yang murni karenanya dan mana yang masih bergantung pada pengakuan manusia. Pada tahap ini, ego seringkali bersembunyi di balik kesalehan. Merasa telah berbuat baik, merasa telah bersabar, merasa telah berkorban. Namun ujian keikhlasan datang untuk meluruhkan rasa merasa. Rumi menyebutnya sebagai kematian yang lembut, kematian tanpa kubur, di mana ego dilepas satu persatu. Keikhlasan bukan berarti tidak merasakan sakit. Keikhlasan berarti tidak menjadikan rasa sakit sebagai alasan untuk berhenti berbuat baik. Allah melihat bukan pada reaksi lahiriah, tetapi pada ketenangan batin setelah badai emosi mereda. Di tahap ini, banyak orang memilih berhenti, bukan karena tidak mampu, tetapi karena lelah tidak terlihat. Padahal, dalam pandangan Rumi, amal yang paling dekat dengan Allah adalah amal yang tidak meninggalkan jejak di mata manusia. Semakin tersembunyi, semakin murni. Ujian keikhlasan juga mengajarkan bahwa balasan sejati tidak selalu turun dalam bentuk yang diharapkan. Terkadang balasannya adalah ketenangan hati, lapangnya dada, dan kedalaman jiwa. Balasan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa dicuri. Jika tahap ini dilalui dengan kesadaran, hati mulai terbebas dari ketergantungan pada penilaian luar. Di sanalah kebebasan batin mulai terasa. Tidak lagi sibuk menjelaskan, tidak lagi gelisah dinilai. Yang tersisa hanyalah berjalan bersama ridha Allah. Tingkatan yang kelima yaitu ujian pelepasan ego. Setelah keikhlasan mulai terbentuk, ujian pun memasuki wilayah yang paling sensitif dalam diri manusia, ego. Pada tingkatan ini, Allah tidak lagi menguji melalui peristiwa besar atau perlakuan orang lain, tetapi dengan meruntuhkan gambaran tentang siapa diri ini selama ini. Identitas yang dibangun perlahan mulai goyah. Ujian ini tidak selalu tampak dari luar. Kehidupan mungkin terlihat berjalan biasa, namun di dalam terjadi perubahan besar. Keinginan untuk dikenal melemah, dorongan untuk membuktikan diri memudar, dan kebutuhan untuk selalu benar mulai luruh. Yang tersisa seringkali hanyalah rasa kosong yang sulit dijelaskan. Rumi menyentuh tahap ini dengan bahasa yang tajam namun membebaskan. Hancurkan rumah ego, maka taman cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Karena selama ego berdiri kokoh, cahaya sulit masuk tanpa terhalang bayangannya sendiri. Pada tahap ini, banyak hal yang dulu dianggap penting terasa tidak lagi bermakna. Pujian tidak lagi menguatkan, celaan tidak lagi melukai sedalam sebelumnya. Namun keadaan ini sering disalahpahami sebagai kehilangan semangat. Padahal yang sedang terjadi adalah pelepasan keterikatan. Allah melatih jiwa untuk berdiri tanpa sandaran identitas. Tidak lagi bersandar pada peran, gelar, pencapaian, atau citra diri. Rumi mengajarkan bahwa selama manusia masih merasa menjadi sesuatu, jarak dengan Allah tetap ada. Kedekatan sejati lahir saat rasa menjadi itu dilepas. Ujian pelepasan ego seringkali disertai dengan kesunyian. Tidak banyak yang memahami proses ini dan tidak semua bisa menjelaskannya. Ada perasaan tidak ingin lagi bersaing, tidak ingin menonjol, dan tidak ingin dipahami. Disinilah jiwa belajar diam, bukan karena kalah, tetapi karena tidak lagi perlu membuktikan apapun. Namun tahap ini juga yang paling menakutkan bagi ego. Karena ego hidup dari pengakuan dan mati dalam ketidakterlihatan. Allah tidak mematikan ego untuk menghilangkan manusia, tetapi untuk membebaskan jiwa dari penjara keakuan. Rumi berkata dalam maknanya, ketika engkau berhenti menjadi pusat, engkau justru menemukan pusat yang sejati. Disinilah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan mulai terasa. Jika ujian ini dilalui dengan kesadaran, jiwa menjadi ringan. Tidak lagi membawa beban pembuktian, tidak lagi gelisah tentang posisi. Yang tersisa hanyalah kehadiran yang tenang di hadapan Allah. Namun ujian belum selesai. Masih ada satu lapisan terakhir yang paling sunyi dan paling dalam. Pada lapisan ini, bukan ego yang dilepas, tetapi seluruh kendali. Di sanalah kepasrahan total diuji. Bukan pasrah karena tidak mampu, tetapi pasrah karena telah percaya sepenuhnya. Dan tingkatan yang keenam yaitu ujian kepasrahan total
Pada tingkatan terakhir ini, ujian tidak lagi terasa sebagai perlawanan. Tidak ada lagi keinginan untuk mengubah keadaan dengan tergesa, dan tidak ada lagi dorongan untuk memahami segalanya dengan logika. Yang tersisa hanyalah kehadiran hati di hadapan Allah. Inilah ujian kepasrahan total, ujian yang paling sunyi dan paling dalam. Pada tahap ini, keadaan luar bisa saja belum berubah. Masalah mungkin masih ada, jalan mungkin masih panjang, dan jawaban mungkin belum turun. Namun batin tidak lagi ribut, doa tidak lagi penuh tuntutan, melainkan berubah menjadi pengakuan dan penyerahan. Bukan meminta agar beban diangkat, tetapi menerima bahwa Allah mengetahui ukuran terbaik. Rumi menggambarkan tahap ini dengan keindahan yang dalam. Ketika kehendakmu larut dalam kehendaknya, disitulah engkau menemukan kebebasan sejati. Karena selama masih ada kehendak yang menolak, disitulah kegelisahan bertahan. Ujian pada tingkatan ini bukan tentang sabar atau ikhlas, karena keduanya telah menyatu. Ujian ini tentang percaya sepenuhnya, bahkan ketika tidak ada tanda yang terlihat. Percaya bukan karena hasil sudah dekat, tetapi karena Allah hadir di setiap langkah. Di titik ini jiwa berhenti bertanya kapan ujian berakhir. Pertanyaan itu terasa tidak lagi penting. Yang menjadi pusat bukanlah akhir perjalanan, melainkan kebersamaan dengan Allah dalam perjalanan itu sendiri. Inilah kedewasaan batin yang jarang dibicarakan, namun menjadi tujuan banyak pencari. Kepasrahan total bukan berarti diam tanpa usaha. Kepasrahan adalah bergerak tanpa kecemasan, melangkah tanpa takut salah, karena yakin bahwa bahkan kesalahan pun berada dalam genggaman hikmah Allah. Rumi menyebut keadaan ini sebagai pulang, bukan karena telah sampai, tetapi karena telah berhenti melawan arus. Pada tahap ini, rasa takut terhadap masa depan melemah dan penyesalan terhadap masa lalu memudar. Waktu tidak lagi menekan, yang ada hanyalah kesadaran akan kehadiran Allah saat ini. Di sanalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lahir. Rumi mengingatkan, ketika engkau melepaskan kendali, tangan Allah mulai bekerja dengan sempurna. Karena kepasrahan bukan kehilangan kendali, melainkan menyerahkan kendali kepada Yang Maha Mengetahui. Tingkatan keenam ini bukan akhir dari kehidupan, tetapi awal dari cara hidup yang baru. Hidup yang tidak lagi didorong oleh ketakutan dan keinginan berlebih, tetapi oleh kepercayaan yang tenang. Tidak semua orang sampai ke sini, dan tidak semua yang sampai menyadarinya. Namun bagi yang merasakannya, ujian tidak lagi menjadi beban, melainkan jalan. Dan disinilah rangkaian ujian menemukan maknanya. Dari teguran yang lembut, kesabaran yang panjang, kehilangan yang menyakitkan, keikhlasan yang sunyi, ego yang dilepaskan, hingga kepasrahan yang menenangkan. Semua bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulangkan jiwa kepada Allah. Perjalanan ujian dalam kehidupan bukanlah rangkaian penderitaan tanpa arah. Dari teguran yang lembut hingga kepasrahan total, setiap tingkatan memiliki tujuan yang sama, mendidik jiwa agar kembali mengenal Allah sebagai satu-satunya sandaran sejati. Tidak ada satupun ujian yang hadir tanpa ukuran, dan tidak ada satupun yang turun tanpa kasih sayang yang tersembunyi di baliknya. 6 tingkatan ujian bukanlah tangga untuk dibandingkan, melainkan cermin untuk direnungkan. Ada jiwa yang cukup ditegur agar sadar, ada yang harus menunggu agar sabar, ada yang perlu kehilangan agar kembali, ada yang diuji keikhlasannya agar murni, ada yang egonya dilebur agar ringan, dan ada yang dipasrahkan agar tenang. Semua berjalan sesuai kesiapan, bukan keinginan. Rumi mengingatkan bahwa luka bukan tanda ditinggalkan, melainkan pintu masuk cahaya. Maka ketika ujian hadir, yang terpenting bukan seberapa berat rasanya, tetapi seberapa dalam pelajaran yang diserap. Sebab ujian tidak datang untuk melemahkan, melainkan untuk mematangkan. Jika saat ini ujian terasa belum selesai, bukan berarti Allah jauh. Bisa jadi Allah sedang bekerja di lapisan yang paling dalam, di tempat yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat dirasakan oleh jiwa. Di sanalah iman dilatih tanpa sandaran selain keyakinan. Sebagai bentuk perenungan bersama, silakan tulis angka 99 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar simbol, melainkan pengingat akan Asmaul Husna, 99 nama Allah yang mencerminkan kasih, kebijaksanaan, keadilan, dan kelembutannya.
Menulis angka 99 adalah niat dalam diam bahwa apapun ujian yang sedang dijalani, semua berada dalam naungan sifat-sifat Allah yang maha baik. Biarlah menjadi doa tanpa kata, pengakuan bahwa di balik setiap peristiwa, ada nama Allah yang sedang bekerja. Ada Ar-Rahman dalam kelembutan ujian, ada Al-Hakim dalam ketepatan waktunya, dan ada Al-Latif dalam cara Allah menyentuh hati tanpa terlihat. Semoga pembahasan ini menjadi cahaya kecil di tengah perjalanan, penenang bagi hati yang lelah, dan pengingat bahwa tidak ada satu langkah pun yang sia-sia ketika dijalani bersama Allah. Karena pada akhirnya, semua ujian bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk memulangkan jiwa ke tempat paling tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.